Karena kalau orang beriman, pastinya kalau meminta rizki kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, selain dia ikhtiar, Allah memberikan cara, yaitu ada sholat duha. Dalam sholat duha itu adalah dikhususkan kebanyakan adalah persoalan rizki. Allahumma inna duha duhauka. Ada di pertengahannya meminta rizki. Allahumma ingkana fi rizki fis sama'i fa'angzilhu. Ya Allah, turunkanlah rizki dari langit ke bumi. Minta diturunkan. Yang jauh minta didekatkan. Yang dari bumi minta dikeluarkan. Ya, itulah doa ketika sholat duha. Persoalan masalah ekonomi kita, persoalan rizki. Ketika orang beriman, pasti ia dalam persoalan rizki pun melibatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam persoalan rumah tangga pun sama, ia libatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sholat tahajud, ada sholat hajat. Sholat hajat itu apa? Sholat untuk hajat-hajat kebutuhan kita. Karena manusia ini adalah banyak kebutuhannya. Bahkan banyak orang kalau mengikuti hawa nafsu, banyak kemauannya. Jangan terlalu banyak mengikuti kemauan. Sebab kalau kemauan itu datangnya dari nafsu, nafsu itu datangnya dari setan. Kalau setan sudah memerintahkan kepada kita untuk berbuat seperti itu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka semua perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan diabaikan. Tahajud tengah malam. Setelah tahajud meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala segala persoalan kehidupannya, minta sama Allah, ya Allah, permudahkanlah segala urusan-urusan rumah tangga saya atau persoalan kehidupan yang lainnya. Minta sama Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyakin di situ kita muhasabah, introspeksi gini, kenapa sih Allah terus menguji dalam kehidupan saya? Kita introspeksi diri. Ketika kita sudah muhasabah, banyakin kalimat istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ketika kita sudah meresapi istighfar tersebut ke dalam hati, maka insya Allah orang yang mendawamkan istighfar, Allah akan berikan solusi. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW dijelaskan, malazimal istighfar ja'alallahu min kulli hamin farajan wa min kulli dhaikin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Kata Nabi, siapa orang yang mendawamkan kalimat istighfar, maka ia akan diberikan setiap kesusahannya, Allah berikan jalan keluarnya. Dan juga Allah akan memberikan rizki min haitsu la yahtasib. Allah berikan rizki yang tidak pernah kita sangka-sangka. Itu kalimat istighfar. Hanya membaca istighfar, kalimat thayyibah yang mudah sekali, tapi untuk mendawamkan dalam kehidupan sehari-hari itu susah membiasakannya. Karena kenapa? Tidak menanamkan kesadaran dalam diri kita bahwa kita muhasabah banyak dosa. Ketika mengakui banyak dosa, maka disitulah rizki Allah akan datang. Ketika kita ada persoalan hidup, pasti Allah akan kasih solusi. Dan yang keempat, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang beriman, yaitu alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang yang ciri-ciri orang yang beriman yaitu mendirikan sholat. Mendirikan sholat adalah kewajiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-shalah, fa in saluhat saluhat sairu amali wa in fasadat fasadat sairu amali. Salat adalah amal pertama yang akan diangkat oleh Allah, akan dihisab oleh Allah. Fa in saluhat saluhat sairu amali. Apabila salat tersebut baik, maka amalan yang lainnya pun ikut baik. Wa in fasadat fasadat sairu amali. Apabila salat kita jelek, maka amalan ikut jelek. Amalan sedekah kita, amalan haji kita, maka akan jelek. Dan yang terakhir, ciri-ciri orang atau sifat-sifat orang yang beriman, yaitu wa mimma razaqnahum yunfikun, menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima,
menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala karena ia menyadari apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah titipan. Rizki dari Allah Subhanahu wa taala adalah titipan. Saya harus bantu agama Allah. Bantu agama Allah, bantu fakir miskin, bantu duafa, yatim piatu, bangun masjid, bangun pesantren, bangun madrasah, dan tempat-tempat ibadah yang lainnya, tempat pengajian anak-anak dan lain sebagainya. Maka disitulah harta kita yang diberikan oleh Allah akan menjadi berkah dan akan menjadi penyelamat kita di akhirat. Kalau sudah menjadi penyelamat akhirat, berarti harta tersebut menjadi maslahat buat si pemiliknya. Karena harta yang kita miliki titipan Allah, maka insya Allah harta tersebut akan menjadi syafaat kita di akhirat. Pemirsa TV One, Assalamualaikum Nusantara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulan pada pengajian kali ini bahwa ciri-ciri daripada orang-orang yang beriman, yang pertama yaitu mempunyai rasa takut dalam hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang-orang yang beriman itu ketika dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, maka bergetarlah hatinya. Yang ketiga, orang yang beriman yaitu tawakalnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, orang yang beriman itu mendirikan sholat 5 waktu. Yang kelima, terakhir, orang-orang yang beriman mempunyai sifat, mempunyai ciri selalu berinfak alias atau orangnya dermawan. Dari kelima ciri ini dalam surah Al-Anfal ayat 2-3, mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajarannya dan bisa melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari sehingga menambah kualitas kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pengajian pada kesempatan hari ini ada manfaat wabil khusus untuk pribadi, umumnya pemirsa dimanapun Anda berada. Mohon maaf Al-Fakir apabila ada kesalahan dan kekurangannya, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.